Mas Tosa nih kayak gitu. Jadi zaman saya masih balita, saya kan memang senang banget baca sejak masih SD saya suka baca. Bacaan saya itu kalau dulu kan ada Kuncung. Enggak, umur baca itu loh. Oh iya. Usia baca itu kan ada yang 13, 17 kayak gitu. Semuanya sudah saya larang kayak gitu. Karena saking pinginnya membaca. Suatu saat adalah bacaan cerpen ya dari Agnes Yadi Sarjono kayak gitu. Terus pas SMP Angganan Anita Cemerlang itu apa ya Om ya? Masuk ke Anita Cemerlang itu enggak sih? Tapi saya baca Agnes Yadi Sarjono itu enggak tahu gimana. Novel ya, di novel gitu karena kulit saya itu kan Femina. Jaraknya sudah jaraknya jauh dengan saya sudah punya bacaan itu ya. Femina mungkin. Femina. Kartini. Oh Femina, iya Femina. Nah Femina. Pokoknya langganan semua majalah beli lah. Nah itu sangat sangat membekas sekali meskipun judul-judulnya saya juga lupa karena saking banyaknya bacaan. Nah suatu saat ketika sudah di Jogja kayak gitu, kok tiba-tiba bertemu dengan penulisnya itu kayaknya rasanya shock itu loh. Awal-awal itu loh, oh ini namanya. Shock gak sesuai dengan yang dibayangkan. Laki-laki kamunya. Dan juga Mas Nino, Mbak Nino lebih banyak di Anita Cemerlang. Ini Mas Agus patah hati. Iya. Benar-benar ya gitu. Terus kalau Agus Manaji ya kan hanya ketemu di udara ya Mas ya, di atas gitu, maksudnya main Facebook, terus karya-karyanya juga kayak gini-gini. Kalau Mas Agus jelas di usia di bawah saya karena masih punya Mas Aga Harmono ya Mas ya. Nah suatu saat ketemu, ternyata sama-sama guru gitu. Ya itulah asiknya di dunia penulisan yang awalnya kita kenalnya itu hanya dari tulisan-tulisan, ternyata dengan kemajuan teknologi kita bisa ketemu bersama dan malah tukar-tukar barang kayak gitu. Kalau dengan Pak Dedek Setiadi itu sudah zaman kuliah itu saya masih di semester 1 kalau nggak salah kayak gitu, semester awal pernah ke Purworejo itu karena diajak Mas Manang, Mas Giri, Mas Untung ya Pak Untung di tempatnya siapa Sukoso DM ya kayak gitu. Nah ya ngumpul-ngumpul kayak gitu, baca-baca puisi, diskusi kayak gitu, kami datang naik bis, bayangkan loh malam pulangnya jam 12 malam naik bis rombongan itu ya ketemu sama Pak Dedek. Tapi waktu itu kan nggak aku kenalmu itu enggak kan. Jadi setelah pada tahun ini ingat-ingat dulu pernah ke tempatnya Sukoso DM. Berarti sama ini. Berarti dulu pernah ketemu ya? Tak tanya kok, ini sih ya dulu. Nanti lagi main samping. Dulu itu di kampus saya itu kayak Mas Jayadi, terus siapa itu kalau manggil saya kok kita Rizky, saya itu gimana ceritanya kayak gitu. Bapak dari Dari ini kode ya mungkin khususnya karena rambutnya juga keriting kayak gitu. Ikal-ikal itu. Monggo Budi ngobrol-ngobrol lah, itu juga nyeritain tentang pohon pisang saya. Dan pohon pisang kita nunut menanam di sana. Monggo. Saya ini kalau sekarang orang yang sangat dipuji.
Karena umur 10 tahun saya sudah membaca novel Robert Cimagun. Umur 10 tahun itu, jadi novel tebal 96 halaman saya baca berbulan-bulan. Padahal yang bingungi sebagai padahal bingungi kan namanya Rusia. Iya, boleh pasrah. Lalu Hemingway, Lana, Lana. umur 11 tahun saya sudah membaca buku-buku sejarah dunia. Sastra Pusaka Baru sudah saya larang semua. Jadi ketika SMP pulang saya ini terus. Bapak salah. Mestinya sastra tidak seperti itu Pak. Itu hanya diterangkan gitu. Itu membaca beda yang hari hampir saya sendiri. Lalu di rapor saya diberi nilai 4. Enggak pernah 5 saya enggak pernah. Nah, 3 boleh. Begitu juga buku sejarah. Kalau dia menerangkan tentang Mojopahit, Dimosari, saya baca Pak dalam buku yang saya baca seperti itu. Artinya Kenaro itu tidak seperti yang Bapak ceritakan, yang benar seperti ini. Menurut Paranaton ini di negara Katakamah nggak ada. Kamu baca di mana? Jadi buku Pak. Akhirnya saya diberi 5 terus gitu. Jadi buku-buku gede itu saya baca ketika saya masih umur 12. Lalu dulu di Jogja itu ada namanya PSK, Persada Study Club. Anggotanya 1.500, Pak Ben dokumen dari penyair. Saya waktu itu sudah menolak, saya bersumpah itu tidak akan jadi penyair. Penyair orang lebih. Lalu saya nulis prosa. Saya karena tidak pede, mulai gagal bikin kontor, aku dah. Lalu saya pakai nama istri saya. Saya bisa. Pikir saya mulai gagal, dan bujuku isi. Aku raya. Boleh ya. Tapi tahun 76 cerpen saya sudah lolos di Majalah Horizon. Di Jogja waktu itu baru 3 orang yang bisa lolos Horizon. Pak Tayang, Cak Nun, sama Pak Kunto. Nah, saya ikut lolos. Tahun 79 saya juara 2 sayembara cerpen Femina. Ini tombak, ternyata saya dibayar. Setelah itu tahun lagi saya juara 2 novel. Tahun lagi juara novel, wah saya yang bingung, kadang-kadang setahun itu 3-4 kali jadi juara. Rasanya nanti jadi juara. Karena kalau ada lomba, teman-teman Jakarta waktu itu belum ada HP, telepon kantor. Mas melu orang, melu, sampai melu, nggak mau, ajaran sih boleh. Sampai pernah juga ada namanya Mayor Sutrisno, ngarang ya. Dia jadi juri lomba mengarang novel di Sarina. Jurinya Mayor, Korea Yurapan, ITBS. Saya ikut. Waktu itu diumumkan di Gelora Bung Karno malamnya. Saya juara 2. Mbak Titi marah. Mas Titi kok juara 2? Ya, apa pengumuman? Nggak bisa. Bayang dicari. Kok Kori dicari? Lalu dan kenapa? Mas Budi kok juara 2? Ya nggak tahu kemarin sudah tanda-tanda juara 1. Ternyata ini akal Jurusan Mayor. Jadi Mayor itu juri ikut gawe naskah, tapi nama orang lain, pertanyaan ada juara apa tapi dijumlahin dari juara 1. Nah saya yang juara 1 dilorak jadi juara 2. Nah itu ulangan akhirnya. Nah mulai saya itu karir Mayor sudah mudah, tidak dipercaya. Nah, jadi tadi saya sampai bosan dari juara. Terakhir juara itu bersama Toto ini
lomba menulis novel bahasa Jawa tahun 2018 di dinas provinsi, dinas kebudayaan provinsi. Kami masuk 5 besar. Ya saya suruh beli kue kudu motornya, karena motornya lawas itu lampunya mati, ratingnya sentuh, mulai buka-buka. Nah kami ambil bareng, dan dia ambil, akhirnya dia langsung ke dealer kuda, di motor, saya langsung ke dealer Yamaha beli enek. Jadi gagal. Ini motor novel. Gitu. Sekarang saya banyak menulis novel-novel di latar belakang sejarah dan mitos. Ternyata ini pasarnya besar. Kemarin Januari ya, saya baru menulis novel namanya judulnya Bogor Kencang. Bogor Kencang. Itu pembalasan dendam prajurit Trunojoyo terhadap Mataram. Begitu diterbitkan, saya dengar dari Diva Press, 500 eksemplar itu nggak sampai 1 bulan. Yang membeli rata-rata orang Madura sama orang Jawa Timur. Jadi mereka sebenarnya dendam pada Mataram. Lalu ketika ada novel itu dia tersalurkan. Wah ini dendamku orang yang beres. Dengan nanti mau lagi dibedah di Universitas Trunojoyo Madura. Tinggal cari waktu. Sekarang yang terbaru ini saya bikin trilogi. Tudre Kebermas yang terakhir itu 1000 tusuk pundi. Jadi saya menggarap sejarah yang tidak pernah ditulis oleh para sejarawan. Sejarah dulu. Ini sejarah kaum wanita dulu itu satu stagen, 2 tudre pendek, lalu tusuk pundi. Jadi zaman dulu kalau wanita itu mau diperkosa dan terpaksa dia menyerah, oke, mau silakan. Nah begitu dia seolah-olah lepas agen, lalu laki-lakinya itu mendekat, langsung tusuk dengan tudre. Kalau tidak seperti itu, kalau dia bawa tudre, dia melepas agen, lalu mau kemas laturi sari. Laki-lakinya tidur, wanita yang melepas stagen, lalu tahu-tahu dijilat laki-laki dengan stagen. Lalu tusuk konde itu untuk dilempar. Jadi kalau sekarang wanita yang tusuk konde itu banyak, itu nggak ada ya. Ini ujungnya ini dibiratur. Nah ini saya temukan di beberapa relief di Candi Borobudur di Karmawibangga, Candi Panataran Blitar, lalu Candi Tegowangi itu di Utara ini ada dia orang yang wanita sudah pasrah, lalu laki-lakinya sudah hampir memperkosa, tapi tahu-tahu tangan wanita tadi tusuk tudre. Berarti riset saya seperti itu. Nah, karena hobi saya seperti itu, maka sampai sekarang Diva masih terus menggulung novel saya. Itu begitu tak rampung, nggak sampai 2 bulan jadi buku. Itu ngawur Diva. Begitu kirim, transfer, masih jadi buku. Lu kan dia di Sasa, request dan jadi buku. Nah ini pengalaman seperti ini saya dapatkan karena saya tiap hari tinggal di buku. Alimosodo namanya. Dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore itu kadang-kadang saya tidak ngomong sepatah kata pun. Karena tidak ada orang. Ngomong sopo itu. Bapak-bapak itu tahu dari jangan laptop. Aku ramai meja. Tidak tahu cakar gitu. Jadi saya tiap hari di sana di Alimosodo itu. Energinya di sana luar biasa. Kalau di rumah itu ngetik narik timbok,
itu dapat 4 halaman aja juga kesel. Di sana bisa 7 sampai 8 halaman juga. Sekarang belum pikiran. Kesel ngetek dia beli surat. Ya di sana betul itu. Operasi pikiran itu. Kalau pisang matang. Kalau kata sih, jadi coba kata saya itu. Karena dulu sering, aku demi serai bulung, kulitnya ungu. Ini bagus untuk kesehatan. Kalau serai kuning itu hanya untuk sayur. Jadi kalau dengan kuku serai buat jamu itu gula yang kulitnya ungu. Ini namanya serai bulung. Saya punya 7 bonggol itu kemarin mau diborong sama wong pulang. Masa bonggol tak tulis 10.000? Enggak. Terus jalur aku kan jalur. Lebih. Ini sampai butuh manggibok gratis. Ini mau digo mobil jadi gol. Jadi saya itu saya biarkan. Di sana sekarang ada 150 pohon durian ini orang. Nanti akan jadi 400 pohon durian, 500 pohon mangga. Jadi Kalimantan 2 tahun lagi akan jadi sentra durian dan mangga impor. Nah, Mbak Umi sama Mas Deden itu punya kebun pisang. Dan tiap hari ikut awasi itu waduh. Jadi di sana kami kadang-kadang bikin acara kesenian yang dalam waktu dekat bisa kita ikuti bersama, yaitu Festival Mempelai Sawah. Tahun lalu sudah ada, nanti piala bergilir Bupati. Tahun ini kemungkinan bulan Mei atau Juni Festival Mempelai Sawah kita ada lagi. Pendopo sedang dilihat oleh seorang donatur. Nanti sudah rampung bisa kita bikin acara di sana. Lokasinya di timur Pawitono. Dekat itu. Pak Bapak juga punya homestay di dalam kiri ada. Ya. Jadi kalau nanti mudah-mudahan Mei atau Juni kita sudah bisa bikin acara jalan akan diperbaiki karena Kanjeng Gusti Pembayun atau Bentoro mau ke sana. Mestinya bisa berkemarin, tapi kami ingatkan jangan dulu karena jalan masih terbuka. Nah, sekarang sudah kami perbaiki, gapura sudah kami bongkar, sudah mulai rapi. Nah, kemungkinan nanti Mei orang-orang tidur lalu-lalu mau ke sana. Rumahnya juga ada mana? Keraton. Itu lagi lalu mau bulan ke sana. Jadi itu perjalanan saya. Saya baru 73 ya. Baru 73. Sekarang Selamanya ya. Tapi pikiran saya masih seger, artinya belum jauh dari itu. Nulis 200 halaman itu maksimal 2 bulan rampung. Jadi masih tetap produktif, masih kelingan bikin nanti jadi. Jadi resep anti pikir itu membaca, menulis dan dekat dengan alam. Jadi kalau jangan tidak ingin pikir, pertama jangan komen duit ke Mas Dede. Mas Dede itu komen duit kamu karena kita gitu. Nomor ATM itu bisa hilangi aku, sampai 2 ATM gitu. Jadi itu saya itu tetap membaca, menulis dekat dengan alam supaya pikiran kita tetap segar. Monggo silakan kapan-kapan kalau mau jalan ke Kalimantan silakan. Saya punya gubuk 3,5, Mas Toto punya rumah 5 kali 6 ya, lebih juga. Kita dengan itu. Mau beli pisang silakan, pindah tadi. Ini baru saya lagi ya Allah.
Kalau tidak punya 20 pohon, saya punya 10 pohon pisang di Yonamo. Kalau mangga, durian 2 tahun lagi, insya Allah akan ada hasilnya. Jadi nanti 2 tahun lagi, kami jadi pisang durian sama mangga di Sleman. Pisang aku buruk. Hah? Pisang ini juga dari itu buruk. Wah, Jadi nama baik Pak. monggo, Pak. Mas, ketika tadi diciptakan bahwa perjalanan panjang dalam membuat sebuah karya di prosa, novel maupun cerpen, ada nggak satu atau dua yang sangat-sangat terkesan bagi Mas Budi sendiri? Novel Nyai Gowo kemarin dibaca sama si Anum jadi film, ya. Itu inspirasinya bagaimana, terus apa yang menyebabkan itu sangat istimewa buat Mas Budi? Itu saya risetnya di Temanggung, Semarang, Lasem, Pacitan, sama Ponorogo. Di beberapa bagian itu dianggap sejarah. Nah, lo menganggap ini sejarah bahwa itu ini yang mulai dari Tertopik. Tertopik ada dari teman saya. Sampai saya katakan ini, kue kok nih orang musim dulu sih aku kok menurut Tertopik. Tapi yang ada yuk, pikir. Ketika bulan November kemarin kita mengadakan diskusi dengan mahasiswa SIPA UGM, ini juga mereka yakin ini sejarahnya bahwa itu seperti ini, Mas. Zaman Laksamana Cengho ada tokoh ikut tahun itu. Nah yang resmi siapa? Kita itu mengutip itu, daya enggak? Utipnya dari siapa? Dari namanya itu ada yang siapa? Kan saya. Nah itu sesuatu karya fiksi itu kalau risetnya kuat bisa dianggap sebagai ya. Termasuk tadi trilogi tadi ya, Tudrik, Kabar Emas, sama sekarang 1000 Tusuk Konde. Yang Kabar Emas itu settingnya Lumajang. Nah teman-teman Lumajang itu sampai tanya saya, Mas Wela Lumajang? Enggak. Kok detail sekali menceritakan tentang Kelakah. Kelakah itu daerah utara Lumajang. Lumajang, kok ngerti Lika-liku pasar Lumajang gak ngerti. Ya karena kan layanan di sana. Nah itu yang namanya riset itu, tapi bagi riset pelayanan kasar. Jadi itu hal-hal yang seperti itu. Berarti Mas, menurut Mas Budi bahwa sebuah karya itu dari zaman dulu maupun era sekarang harus berdasarkan fiksi yang berdasarkan berdasarkan sesuatu yang diriset sedemikian rupa. Riset dan kita berani menafsir. Oke. Ya. Novel saya Nyai, saya risetnya mulai dari Pelabuhan Ratu sampai Sanur Beach Hotel. Dan di Sanur Beach Hotel itu ada kamar khusus untuk Nyai Rono Kidul. Nah, novel ini ketika terbit ada 5 orang dari Garut datang ke rumah saya. Sebelumnya tanya-tanya di Diva. Dia bawa satu duit satu Pak. Pak Budi ini 50 juta untuk Pak Budi dengan syarat kami beriman ditentukan dengan Nyiroro itu. Dasarnya apa Pak? Dasarnya jenengan pernah ketemu dalam novel ini. Itu fiktif enggak? Coba kalau jelaskan detailnya kan kayak. Kami tidak mau pulang kalau belum dipernah dengan orang gitu. Komposer gitu di rumah. Kalau tetangga saya, kami ngomong Pak Budi padu. Akhirnya gini, oke. Nanti sore kalian bagaimana tolong sekarang kritis. Dari pantai kira-kira jam ke selatan 1 kilo atau 2 kilo. Nanti ketemunya orang gitu. Nanti ya Pak. Besok nanti ketemunya orang gitu. Lalu mereka bertobat. Itu riset. Bagi
bagaimana catatan di sana tentang error gitu.